Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, guru SMA Terpadu Baitur Rahman, mata pelajaran Geografi. Salam Geografi, lestari bumiku. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata pelajaran Geografi di kelas 10 IPS pada materi hidrosfer dan pemanfaatannya bagi kehidupan, pada submateri tentang daerah aliran sungai dan pemanfaatannya. Pada proses pembelajaran kali ini, saya akan mengajak para siswa untuk mengenal tentang sungai serta manfaatnya bagi kehidupan. Dan proses pembelajaran yang akan dilakukan adalah dengan mengunjungi lingkungan yang ada di sekitar Pondok Pesantren Baitur Rahman, serta melihat bagaimana proses pemanfaatan sungai bagi kehidupan, khususnya bagi lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Mari kita saksikan proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam rutinitas kegiatan kita di SMA Terpadu Baitur Rahman pada proses pembelajaran yang harus hari ini kita gali bersama, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang Allah titipkan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Materi yang akan kita kaji hari ini sangat berkenaan dan sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti apa? Kita akan awali pembelajaran ini agar lebih bermanfaat dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum belajar seperti biasa, kita awali dengan berdoa, kemudian nanti dilanjutkan dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kita awali dengan membacakan doa dan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan. Oke, istiadan. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya mari kita murojaah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa bersama. Mudah-mudahan menjadi satu kekuatan buat kita bersama hari ini. Alhamdulillah hari ini juga hadir semua ya. Oke. Semoga Allah terus kuatkan kita, sehatkan kita, sehingga kita bisa terus fokus dalam menimba ilmu di kelas kita hari ini. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan mengawali untuk habit kita hari ini dengan motivasi harian. Dan hari ini yang kebagian untuk menyampaikan motivasinya adalah siapa? Oh, Yajid. Baik. Kita mulai dari Yajid untuk menyampaikan motivasi hari ini. Seperti apa motivasinya? Silakan. My motivation today is stay strong and never give up. Oh, it's great. Give up. Oke, motivasi yang luar biasa dari Faiz, dan kita akan sama-sama gerakan motivasi kita pada pelajaran geografi. Seperti biasa, kita sapa dulu dengan salam geografi. Salam geografi. Lestari bumiku. Baik, kita akan membahas materi hari ini bagian dari geosfer yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu atmosfer, litosfer, dan biosfer. Hari ini kita akan membahas khusus tentang hidrosfer. Ada yang tahu hidrosfer berarti membahas tentang apa? Air. Oke, bagus. Tentang air. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa sih sebetulnya manfaat dari hidrosfer bagi kehidupan? Dan hari ini kita akan sama-sama kaji bersama. Nah, sebelum kita belajar tentang hidrosfer, barangkali Bapak akan memberikan informasi terlebih dahulu. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi yang hari ini kita akan bahas? Nah, materinya adalah tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada
pembelajaran kita hari ini. Satu, bagaimana kalian nanti setelah proses pembelajaran, kalian memahami tentang apa itu daerah aliran sungai. Kemudian kalian juga akan tahu apa potensi dari air yang Allah ciptakan di muka bumi, serta apa manfaat yang akan didapat dari air yang Allah titipkan di muka bumi ini, khususnya bagi kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi. Dan manfaat ini akan kita kaji setelah nanti kita akan sama-sama melakukan proses pembelajaran, baik hari ini kita bahas di kelas maupun nanti kita akan bahas di lapangan. Jadi hari ini proses pembelajaran kita akan lebih banyak melakukan proses di lapangan. Jadi semuanya nanti tolong disiapkan. Dan hari ini kita akan coba meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Bagaimana sih sebetulnya motivasi yang harus kita miliki sebagai hamba Allah dalam mengkaji setiap materi? Sekecil apapun materi yang diberikan, pasti ada manfaat yang luar biasa. Termasuk materi yang akan kita kaji hari ini. Nah, jika kita berbicara tentang air, nah kira-kira siapa yang bisa nih? Apa sih sebetulnya manfaat air bagi makhluk hidup? Ada yang bisa? Yang pertama, Oke, silakan, Raffi. pemanfaatan air untuk kehidupan sehari-hari salah satunya adalah untuk kebutuhan MCK. Oke, berarti kalau begitu Allah juga mengingatkan kepada kita ini dalam Quran surat Al-Ra'd ayat ketiga yang artinya, dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Allah mengabadikan tentang air ini pada materi yang sama seperti yang akan kita bahas tentang sungai. Hari ini kita akan menjelajah tentang sungai dan bagaimana Pondok Pesantren Baitur Rahman memanfaatkan sungai bagi kehidupan kita. Nah, barangkali kita juga merasakan nih manfaatnya. Nah, jika kita berbicara tentang sungai, apa sih yang kebayang oleh kalian? Satu kata saja tentang sungai. Kira-kira apa? Air, bagus. Apalagi? Arum jeram. Arung jeram, bagus. Kita akan langsung mengunjungi tempat bagaimana proses pemanfaatan air sungai bagi kehidupan kita di Pondok Pesantren Baitur Rahman. Siap semuanya? Siap! Oke, hari ini kita sudah berada di area sungai yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Nah, ada yang tahu nggak sungai ini berasal dari mana hulunya? Oke, dari mana? Cisanti. Ya, dari Cisanti. Dan ini menjadi salah satu air yang tidak akan pernah surut. Karena air sungai ini bukan air sungai periodik, tapi permanen. Jadi mau musim apapun, sungai ini akan terus ada airnya. Jadi bisa kita manfaatkan. Seperti apa pemanfaatannya? Kita akan lihat prosesnya. Dari awal ya Pak. Oke, dari awal. Dari awal itu pesantren Baitur Rahman itu kekurangan stok air ya Pak. Iya. Maka dengan itu memanfaatkan yang aliran sungai yang dari hulu dari Cisanti ya. Oke. Dengan membuat bak seperti filter-filter ini. Terus pertama masuk dari sungai dialirkan pakai pipa. Oke. Terus dicampur pakai tawas itu yang namanya tawas. Tawas ya. Nah, langsung diputar di sini, filter ini berupa filter semua ya Pak. Oke. Nah, yang awalnya jadi keruh, mulai dari sana muter, terakhir di sana Oke. itu udah jernih ya Pak. Oke. Nah, masuk di situ penampungan. Nah, dari situ ada perjernih lagi di sana nanti. Nah, hari ini kita akan terakhir bagaimana mengetahui proses pemfilteran air sebelum didistribusikan ke rumah-rumah dan asrama-asrama. Nah, bagaimana prosesnya? Yang awal yang dari tadi kan yang di penampungan yang akhir di sana Pak, kita alirin ke sini. Dari sini juga di sini ada beberapa filter sama seperti yang di sana. Terus penampungan terakhir di sini. Terus yang terakhir ada 3 kotak yang itu yang di bawahnya itu terdiri dari pasir sama macam-macam ya Pak untuk penjernih air itu. Jadi terakhir penjernih itu dari sini ditampung, dimasukin lagi ke kotak yang 3 itu, terakhir masukin ke siap didistribusi ke setiap asrama. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi kita membahas tentang air permukaan atau sungai yang dimanfaatkan untuk apa saja tadi? Listrik, kemudian apa lagi? Ya, MCK ya, untuk air ya, penggunaan keseharian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang air tanah nih. Jadi difungsikan sebagai apa di Pondok Pesantren Baitur Rahman. Nah, hari ini kita masih tetap ditemani oleh Bapak Iwan yang akan menjelaskan bagaimana Baitur Rahman memiliki fasilitas untuk air minum yang layak dikonsumsi, bahkan memiliki kualitas yang bagus juga. Bagaimana prosesnya sehingga bisa dikonsumsi oleh lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman? Gimana? Pertama kita ada sumurnya nanti di sebelah sana ya Pak. Oke, ada sumur ya? Ya, nanti dialirkan ke sini untuk dimanfaatkan untuk minum
sehari-hari santri gitu. Oh, iya. Dan pengurus lah gitu Oke. ya. Awalnya masuk dari sana ada penampungan di bawah, Pak. Oke. Dari situ di sini ada filter. Oke. Filter untuk penyaringan tahap awal ya. Ada Oke, 3 ini. ada 3. Nah, Ini dari- berproses ya, berarti 3 itu ya. 1, 2, 3. Nanti setelah yang 3 ini masuk lagi ke filter yang kecil-kecil yang di bawah itu, Pak. Iya, iya. Nah, itu dialirkan dengan beberapa filter yang di bawah, dengan beberapa media ya Pak di dalamnya. Nah, dari situ baru masuk ke terakhir ke itu Pak, ke atas. Oh iya. Nah, itu filter terakhir baru masuk ke tahap akhir penampungan untuk didistribusikan ke santri. Alhamdulillah Pondok Pesantren Baitur Rahman selain memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki, juga mampu menghasilkan sebuah produk yang kebermanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah produk dari Ma'ar Rahman, air tanah yang kemudian diolah menjadi air minum mineral, dan ini sangat memiliki potensi yang besar bagi lingkungan, juga pemanfaatan di sumber daya alam yang dimiliki. Kapasitas airnya sudah layak konsumsi dengan memiliki kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi. Dan ini salah satu keberkahan yang harus disyukuri oleh setiap orang, khususnya yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah menuntaskan proses pembelajaran kita tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya air di lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Nah, semoga dari hasil pengamatan kalian tadi, informasi-informasi yang kalian dapatkan tadi memberikan kontribusi pengetahuan serta bagaimana kita sebagai makhluk Allah harus bertanggung jawab dalam menjaga kondisi air yang ada di muka bumi, khususnya yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Tugas kita berikutnya, nanti kita akan bikin poster untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Baitur Rahman untuk berhemat agar air ini ketika digunakan tidak menjadi mubazir. Jadi di pertemuan yang akan datang, kita akan sama-sama membuat poster bagaimana kita mensosialisasikan untuk berhemat dengan penggunaan air. Oke, kita akhiri untuk pertemuan yang luar biasa hari ini dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, semoga di pertemuan berikutnya kita akan mencari dan mendapatkan informasi yang lebih besar lagi. Terakhir dari kita semua, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.